Kisah sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib. Dalam Bani Manaf ada 5 orang yang amat mirip dengan Rasulullah, sehingga orang yang lemah pandangannya sering keliru membedakan Rasulullah dengan mereka berlima. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, yakni sepupu Rasulullah. Yang kedua ialah Futsam bin Abbas bin Abdul Muthalib, yang juga sepupu Nabi. Yang ketiga adalah Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim, yaitu leluhur Imam Syafi'i. Yang keempat ialah Hasan bin Ali, yakni cucu Rasulullah. Dan yang kelima yang mirip dengan Rasulullah ialah Ja'far bin Abu Thalib, yakni saudara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kali ini kita akan berkesempatan untuk membahas kisah hidup Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib beserta istrinya, yakni Asma binti Umais, bergabung dengan rombongan cahaya sejak awal. Keduanya masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq sebelum Rasulullah masuk ke Darul Arqam. Ja'far bersama istrinya merasakan siksaan bangsa Quraisy sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang Islam lainnya. Keduanya mampu menghadapi siksaan ini dengan sabar, karena keduanya menyadari bahwa jalan menuju surga dipenuhi dengan duri dan hal-hal yang menyakitkan. Namun, yang membuat mereka jengkel, sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat mereka dari kaum muslim, ialah bahwa bangsa Quraisy menghalangi mereka untuk beribadah dan merasakan lezatnya ibadah itu. Orang-orang Quraisy bahkan tak henti-henti mengawasi setiap hembusan nafas mereka. Pada saat itulah Ja'far bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah bersama istrinya dan beberapa orang sahabat lainnya ke negeri Habasyah. Rasulullah pun mengizinkan mereka dengan hati yang sedih. Yang membuat Rasulullah bersedih atas sahabat-sahabatnya yang agung dan baik itu ialah karena mereka akan meninggalkan kampung halamannya, yaitu Mekah. Mereka bersedia meninggalkan tempat di mana mereka bermain di masa kecil, tanah air tempat mereka tumbuh menjadi remaja. Mereka meninggalkan kampung halaman tanpa kesalahan yang mereka perbuat, kecuali mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah. Namun Rasulullah tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menolak siksaan bangsa Quraisy. Rombongan kelompok muhajirin pertama akhirnya berhijrah ke Habasyah, dan salah satu dari mereka ialah Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana dengan jaminan keamanan Raja Najasyi yang merupakan pemimpin Habasyah yang terkenal adil dan soleh. Akhirnya, pertama kali mereka mendapatkan rasa aman sejak mereka masuk Islam, dan mereka bisa merasakan nikmatnya ibadah tanpa ada yang mengganggu kenikmatan ibadah mereka ataupun mengacaukannya. Ja'far bin Abu Thalib bersama istrinya menghabiskan masa 10 tahun dalam lindungan Raja Najasyi. Pada tahun 7 Hijriah, mereka berdua meninggalkan negeri Habasyah bersama rombongan kaum muslim untuk berhijrah ke Yastrib. Ketika mereka tiba di sana, Rasulullah baru saja kembali dari Khaybar setelah Allah menaklukkan daerah tersebut untuk beliau. Begitu berjumpa Ja'far, Rasulullah sangat gembira dan bersabda, "Entah kenapa aku gembira sekali. Apa karena Khaybar sudah ditaklukkan atau karena kedatangan Ja'far?" Semua orang muslim, apalagi mereka yang fakir, tidak kalah gembira dari Rasulullah dalam menyambut kedatangan Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far sangat peduli dan sayang kepada kaum fakir, sehingga dia dijuluki Abul Masakin, yang artinya ayah orang-orang miskin. Abu Hurairah menceritakan tentang pribadi Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far adalah orang yang paling baik kepada kami orang-orang miskin. Dia sering mengajak kami ke rumahnya dan memberi kami makan dengan apa yang ada di rumahnya. Sehingga kalau semua makanan di rumahnya sudah habis, maka Ja'far akan memberi kami bejana tempat minyak yang sama sekali sudah kosong. Bejana itu lalu kami belah dan kami jilati apa yang masih menempel dan tersisa di dalamnya.
Ja'far bin Abu Thalib tidak tinggal lama di Madinah. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi yang berada di negeri Syam. Rasulullah menunjuk Zaid bin Harisah sebagai panglima pasukan. Rasulullah berpesan, Kalau Jaiz gugur, maka Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi panglima. Kalau Ja'far juga gugur, maka Abdullah bin Rawahah yang menjadi panglima. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, maka semua prajurit muslim harus memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi panglima. tatkala pasukan muslim tiba di Mut'ah, sebuah desa yang terletak di pinggiran negeri Syam di daerah Yordania, mereka mendapati bahwa pasukan Romawi telah menyiapkan 100.000 prajurit yang didukung oleh 100.000 prajurit lainnya dari kaum Nasrani bangsa Arab. Pasukan muslim pada waktu itu hanya berjumlah 3.000 prajurit. Ketika kedua pasukan sudah berhadap-hadapan dan pertempuran berlangsung sengit, sehingga Zaid bin Harisah tersungkur dan gugur, Ja'far serta-merta melompat dari punggung kudanya. Dia lalu mengambil panji Islam dan menerobos pasukan musuh. Ja'far bin Abu Thalib terus merangsak maju dengan pedang terhunus, sehingga dia terkena sabetan pedang yang memutuskan tangan kanannya. Tak berlangsung lama, tangan kiri Ja'far pun putus disabet musuh. Lalu dia mempertahankan panji dengan dada dan kedua lengan atasnya. Tak berlangsung lama, Ja'far bin Abu Thalib akhirnya terkena sabetan yang ketiga, sehingga tubuhnya terbelah dua. Maka panji kemudian diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dia pun terus berjuang hingga dia pun gugur menyusul kedua sahabatnya. Rasulullah mendengar berita gugurnya ketiga panglima perang beliau. Rasulullah serta-merta sangat sedih. Lalu beliau berangkat menuju rumah sepupunya, Ja'far bin Abi Thalib. Beliau mendapati istri Ja'far, Asma binti Umais, sedang bersiap-siap menyambut suaminya yang sudah tiada. Asma telah menumbuk gandum, memandikan anak-anak, memakaikan wangian kepada mereka, kemudian memakaikan mereka baju. Asma berkisah, sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah kami, kulihat ada raut kesedihan di wajahnya yang mulia. Maka aku mulai khawatir. Namun aku tidak mau bertanya soal Ja'far karena aku takut mendengar berita yang menyedihkan. Rasulullah lalu memberikan salam dan berkata, "Bawa ke sini anak-anak Ja'far." Maka aku pun memanggil mereka. Anak-anakku berlarian ke arah Rasulullah dengan gembira. Mereka berebutan untuk duduk di pangkuan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangkul mereka dan menciumnya. Mata beliau penuh air mata. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, demi ibu dan ayahku, kenapa kau menangis? Apa kau sudah menerima kabar tentang Ja'far dan kedua sahabatnya?" Beliau menjawab, "Ya, mereka semua sudah menjadi syahid pada hari ini." Pada waktu itu, sirnalah senyum dari wajah anak-anak Ja'far bin Abu Thalib yang masih kecil. Saat mendengar ibu mereka menangis terseduh-seduh, mereka diam tak bergerak, seakan-akan di kepala mereka sedang bersarang seekor burung. Sedangkan Rasulullah pergi keluar sambil mengusap air matanya sambil berdoa, Ya Allah, gantikan Ja'far bagi anak-anaknya. Ya Allah, gantikan Ja'far bagi keluarganya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku melihat Ja'far di surga. Dia punya dua sayap yang berlumuran darah, dan bulu-bulunya diberi warna. Wallahu a'lamu bissawab.